Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Digital yang mana akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Ekonomi Digital dilihat dari perspektif ekonominya. Baiklah, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Nur Apika Rizky, yang kedua ada Sophia Stira, yang ketiga ada Nina Andriana, dan keempat ada Nurul Utami. Apa itu ekonomi digital? Pengertian ekonomi digital menurut para ahli, salah satunya Don Tapsot dalam bukunya menyebutkan ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang berdasar pada teknologi digital internet. Sebutan lain dari ekonomi digital adalah internet ekonomi, web ekonomi, digital based ekonomi, new economic knowledge atau new economy. Ekonomi digital bisa dibilang sebagai kegiatan perekonomian yang mengendalikan bantuan internet atau artificial intelligence atau AI. Dengan adanya ekonomi jenis ini, maka seseorang dapat menghasilkan uang dengan mudah dan fleksibel. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari semula serba dilakukan secara manual berubah menjadi serba otomatis. Misal, adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah membuka toko tanpa harus mempunyai bangunan fisik. Untuk mempunyai sebuah usaha, seseorang tidak harus membangun toko fisik karena bisa berjualan secara online. Salah satunya kita dapat berjualan melalui marketplace. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurul Utami. Di sini ada karakteristik ekonomi digital, yaitu 1. Pengetahuan atau knowledge, 2. Serba digital atau digitalization, 3. Serba virtual atau virtualization, 4. Menjadi molekul kecil atau molecularization, 5. Terintegrasi atau integration atau internet working, 6. Tanpa perantara atau disintermediation, 7. Menyatu atau convergence, 8. Penuh inovasi atau innovation, 9. Produsen sekaligus konsumen atau prosumption, 10. Serba seketika imediasi, 11. Mendunia atau globalization, 12. Perpecahan atau discordance. Selanjutnya, manfaat ekonomi digital. Selain oleh perseorangan, manfaat ekonomi digital bisa disarankan oleh pemilik bisnis UMKM. Dengan adanya perekonomian. Oke, baiklah, sekian dari kami. Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya, tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hatimu yang sunyi. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami ada mewawancarai terkhusus, yaitu Kaprodi Ekonomi Pembangunan, terkait tentang Pentahelix Sumatera Utara, terkhusus di Kota Medan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nur Apika Rizky dari Prodi Ekonomi Pembangunan, tahun 2019. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan diri Bapak dulu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Nama saya Dr. Fiatri SMSI di Mencaburi. Saya dikenal dengan sebutan Pak BE. Biasanya antara saya dengan mahasiswa dan juga antara saya dengan dosen dan juga kolega-kolega yang lain itu saya selalu membangun hubungan dan komunikasi yang harmonis sehingga antara saya dengan kawan-kawan dan siapapun tidak berbicara. Jadi kita diskusi santai saja. Silakan. Jika Bapak tidak keberatan nih, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang mengenai pentahelix di ekonomi digital. Jadi memang kalimat yang disampaikan tadi sebenarnya bagi sebagian orang tentu hal yang baru. Tapi kendati pun demikian, kalau dalam dunia pendidikan, apalagi di kita di prodi pembangunan, kita sudah memiliki namanya mata kuliah ekonomi digital. Nah, pentahelix ini kan memang harus kita aplikasikan di dunia digital itu sendiri. Di mana yang saya tahu
sebenarnya konsep dari Pentahelix ini adalah bisa kita singkat dengan sebutan edisi GM, di mana ada beberapa stakeholder pembangunan itu terlibat di dalamnya untuk mewujudkan yang kita sebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan atau istilah internasionalnya namanya dia SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Ini adalah lanjutan atau perkembangan dari MDGs, Millennial Development Goals. Nah, ada keterkaitan antar elemen masyarakat dan juga ada integrasi dari banyak bidang kehidupan. Nah, ketika ini kita kolaborasikan, ketika ini kita sinergikan, ketika hal tersebut kita integrasikan dalam sebuah, katakan dalam sebuah proyek pembangunan, tentu hal ini perlu kolaborasi yang persisten. Mungkin itu gambaran awal dari saya. Pak, terima kasih. Langsung saja pertanyaan yang pertama ya Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana peran Pentahelix dalam mendukung ekonomi digital di Sumatera Utara, Pak? Ya, Sumatera Utara adalah kota terbesar nomor 3 di Indonesia. Kalau kita bicara kemajuan ekonomi digital, tentu Sumatera Utara bisa dijadikan pilot projectnya. Dalam hal ini pengembangan ekonomi digital dia tidak bisa oleh hanya satu kelompok saja, apalagi oleh satu orang saja. Dengan demikian banyak sektor yang harus kita libatkan. Misalnya dalam hal ini sektor keuangan, katakan otoritas moneter, ada BI, ada OJK. Ini harus kita libatkan. Kemudian mungkin ada sektor lingkungan. Kenapa demikian? Karena pembangunan yang berkelanjutan yang kita tumbuhkan melalui penerapan ekonomi digital ini perlu keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini ekonomi digital ini kan bukan hanya sekedar digitalisasi, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana dia menuju pembangunan yang berkelanjutan yang tumbuhnya itu tidak mengganggu lingkungan. Kalau istilah ekonominya adalah dia green economy. Jadi ekonomi digital itu harus kita kaitkan dengan lingkungan yang kita sebut dengan green economy, blue economy, dan kemajuan teknologi informasi. Nah, untuk Sumatera Utara perlu kita menghimbau para stakeholder mulai dari gubernur, wali kota, bupati, seluruh kepala daerah, dia harus mulai menerapkan ekonomi digital untuk mempermudah akses keuangan, mempermudah akses masyarakat mendapatkan kebutuhannya, dan di balik itu semua adalah bagaimana produk-produk keuangan melalui ekonomi digital semakin tumbuh, apakah dengan sosialisasi, edukasi, bahkan penerapan manfaat dari ekonomi digital. Hari ini sudah banyak tumbuh perusahaan seperti peer-to-peer, perusahaan-perusahaan yang berbasis katakanlah berbasis online, berbasis aplikasi. Nah, ini semua adalah penerapan dari ekonomi digital. Nah, sekali lagi tidak bisa hanya satu sektor, satu bidang saja menjalankannya. Perlu integrasi, apakah dari dunia telekomunikasi, dari dunia transportasi, dan semua bidang yang ada. Makanya Pentahelix tadi masuk di dalamnya. Kenapa? Kita mengkolaborasikan yang saya sebut di awal, ada tadi akademisi, ada businessman, ada community, kemudian ada government dalam hal ini pemerintah, dan terakhir adalah media. Nah, media perlu menyampaikan hal-hal yang positif kepada masyarakat karena masyarakat perlu. Pak, lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Bagaimana cara mengimplementasikan Pentahelix agar mendukung ekonomi digital saat ini, Pak? Ya, Pentahelix ini kan dia adalah model.
kalau menurut saya model ini kan dari SDGs tadi, menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan lingkungan. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi itu melalui ekonomi digital tidak ada gunanya kalau dia tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nah, dengan demikian, kelima unsur yang masuk di dalam tadi, dia masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, akademisi mungkin mengingatkan bahwasanya boleh bertumbuh melalui kemajuan ekonomi digital, tapi tetap memperhatikan aspek-aspek selain aspek ekonomi itu sendiri. Karena kalau kita bicara aspek ekonomi, nanti kita terlalu berpikir profit oriented. Padahal social oriented itu tidak kalah penting untuk dilakukan. Nah, kemudian oke, di sana ada para bisnismen. Bisnismen ini mungkin mereka memilih modal, mereka mempercepat tumbuh kembangnya ekonomi digital di Sumatera Utara. Kenapa? Karena tanpa pemodal, tanpa investor, mustahil kita bisa mengembangkan ekonomi digital dengan cepat. Kenapa demikian? Ya, besar, butuh modal yang besar. Kemudian siapa lagi kita masukkan di sana? Para community itu komunitas. Nah, community ini adalah mungkin sasaran kita dalam waktu yang dalam jangka waktu yang singkat. Kita butuh community mendukung perkembangan ekonomi kita. Kenapa demikian? Anak muda, generasi muda, kaum milenial biasanya mereka cenderung memanfaatkan perkembangan teknologi. Sekali lagi, ekonomi digital pasti dia dekat dengan teknologi. Nah, begitu juga dengan media tadi. Media akan menyampaikan apa yang sudah dibuat oleh community, apa yang sudah diseminarkan oleh akademisi, dan apa yang direncanakan oleh para bisnismen tadi. Nih Pak, sebelumnya izin boleh satu pertanyaan Pak. Ini sebenarnya cuma dua Pak, cuman saya tertarik nih Pak nanya lagi. Menurut Bapak nih, apakah semua penerapan yang Bapak sebutkan tadi itu sudah berjalan lancar terutama itu Pak di Kota Medan ini aja Pak? Ya, salah satu syarat tumbuh kembangnya ekonomi digital itu tentu dia sarana dan prasarana harus memadai. Nah, dengan luasnya Sumatera Utara, tentu daerah perkotaan adalah wilayah atau geografis yang paling duluan akan tumbuh. Nah, sebenarnya kalau ditanya ke saya, kalau saya jadi kepala daerah, saya jadi wali kota, saya harus memanfaatkan digitalisasi, apalagi penerapan ekonomi digital untuk mengangkat pendapatan asli daerah Kota Medan. Misalnya hari ini sudah ada yang namanya Medan Medical Tourism, atau ada namanya Medan Smart City misalnya, dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau semua Kota Medan dia untuk meningkatkan PAD-nya berbasis pendidikan kah, pariwisata kah, atau sektor jasa lainnya, seharusnya memang harus ditingkatkan penerapan ekonomi digitalnya. Kembali ke pertanyaan, kalau menurut saya belum maksimal, tapi mungkin sudah mengarah ke sana. Sebenarnya kalau kita bilang udah Pak.